1,09%. Sebenarnya tepat nggak sih? Dan terakhir, Statsmenaker dulu kawan kita semua di Taidasari menyatakan bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia itu rendah, sehingga kemudian tidak layak nih kalau kemudian di atas 1,09 gitu. Nah, sekarang kita ke pertanyaan pertama dulu. Ya, Mas Bima. Ya, makasih. 1,09 itu tepat nggak? Ya, silakan Mas Bima. Saya langsung jawab, jelas nggak tepat gitu. 1,09. Oke. Dari sisi ekonomi ini, narasi ini harus dilawan. Narasinya harus dilawan karena narasi selama ini ternyata masih kepake juga bahwa penyebab produktivitas ekonomi itu rendah salah satunya adalah buruh. Bahwa penyebab ekonomi itu sangat lambat melakukan pemulihan pasca pandemi karena Indonesia ini dibanding negara-negara lain salah satu negara yang paling lambat pemulihan ekonominya. Contoh, kita bangga dengan pertumbuhan kemarin 7% pada kuartal kedua 2021. Coba kita lihat negara-negara lainnya. Ya. Amerika Serikat itu tumbuhnya berapa? Singapura itu tumbuhnya berapa? Karena startnya dari minus. Jadi kalau dari minus aja kita tumbuhnya cuma 7%, berarti itu ada yang salah sama motor ekonomi kita. Dan kemudian pemerintah nggak bisa menjawab itu. Akhirnya apa? Akhirnya salahnya adalah salah dari tenaga kerja. Termasuk statement dari staf khusus ya, ataupun staf ahli dari Kementerian Tenaga Kerja. Termasuk Menteri Tenaga Kerjanya sendiri sebenarnya nggak paham. Sebenarnya fungsi dari upah minimum itu apa? Nah, kita kembalikan, dan narasi ini harus dilawan sama teman-teman dari Partai Buruh khususnya, dan teman-teman dari pemerhati ataupun serikat buruh. Satu, masalah upah minimum ini adalah permasalahan soal jaminan sosial. Dia selalu dibilang sebagai jaring pengaman. Kenapa buruh menuntut, ada yang menuntut 10% kenaikannya? Karena selama pandemi, bukan orang kaya, bukan pemilik pabrik yang mengalami kerugian besar. Tapi yang pertama kali dikorbankan pada awal pandemi itu adalah buruh. Jam kerjanya kemudian dikurangi, upahnya dipotong, kemudian ada yang dirumahkan tanpa diberikan kompensasi. Buruh. Ya. Sementara di satu sisi, benar nggak kemudian yang paling atas itu kena dampaknya? Yang paling atas itu justru kekayaannya bertambah. Makanya kita melihat jumlah orang kaya baru di Indonesia selama pandemi naik 65.000 orang, kata Credit Suisse. Sementara jumlah pekerja rentan yang turun kelas menjadi orang miskin baru, itu jumlahnya juga meningkat. Nah, ini artinya apa? Kalau Menteri Tenaga Kerja nggak paham, kita ajarin soal fungsi upah minimum. Kenapa dia harus naik tinggi? Karena fungsinya sebagai jaring pengaman, khususnya bagi pekerja yang baru masuk ke pasar tenaga kerja. Yang kedua, kalau kita lihat dari fungsi upah minimum, ini ada negara-negara yang justru di saat situasi sedang pemulihan, yang pertama kali dipikirkan adalah kenaikan upah minimum lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi. Negara apa itu? Amerika Serikat. Janji Joe Biden itu adalah menaikkan upah minimum $15 per jam. Dan itu sebagian di beberapa negara bagian sudah terwujud. Jerman itu sudah naik upah minimum yang sudah ditetapkan mau naik tahun 2022 ke depan. Tiba-tiba sekarang, beberapa hari yang lalu, Jerman memutuskan ingin menambah lagi kenaikan upah minimum menjadi 25%. As part of the coalition agreement, the country plans to raise its minimum wage to €12, $13.46 an hour, from the current rate of €9.60, $10.77 an hour. Makanya ada buruh paling rajin yang ada di Jepang, disuruh masuk ke pabrik yang ada di Karawang, itu belum tentu produktivitasnya naik, meskipun dia katanya buruh berpengalaman. Kenapa? Karena mesinnya, inovasi teknologinya di Indonesia ini nggak ngangkat. Gitu. Yang disalahin adalah buruh. Masalah tenaga kerja terlalu banyak nuntut ini, nuntut itu. Kemudian apalagi variabel lainnya? Variabel lainnya soal korupsi. Jadi mau upah buruhnya ditekan ya, tahun depan nggak naik sama sekali, tetap aja nggak bisa kemudian investasi masuk besar-besaran ke Indonesia. Ya orang selama perang dagang Amerika dengan China aja nggak ada satupun kok
perusahaan China yang masuk ke Indonesia relokasi, bukan masalah soal buruhnya, tapi masalah soal perizinan yang ruwet. Indonesia masih masuk jadi negara nomor 6 yang perizinannya sangat rumit di dunia. Dari sekitar 77 negara, Indonesia nomor 6 negara yang paling ruwet perizinannya. Itu salahan soal buruh pekerja? Enggak. Pemerintah harus ngaca, ini salah mereka. Korupsi yang tinggi. Dikira buruhnya banyak nilep gitu ya. Uang lembur dan segala macam gitu ya. Banyak korupsi gitu ya, mesin pabrik hilang, dikorupsi. Enggak. Masalah korupsi ada di mana? Ya terkait dengan pemerintah. Dari mulai pusat sampai kemudian daerah yang bikin bisnis mahal. Jadi jangan salahkan sederhana itu menyalahkan ini produktivitas kita jelek karena masalah buruh. Variabel lainnya lebih signifikan daripada buruh. Cost bisnis logistik misalnya. Itu yang salah buruh juga. Biaya logistik kita sampai 1/4 dari produk domestik bruto, sekitar 24% dari PDB. Enggak, yang salah infrastruktur kita kacau. Nggak connect antara pabrik dengan pelabuhan. Jadi banyak variabel-variabel yang harusnya dibenerin, kemudian loncat pada teori bahwa median upah yang ada di Indonesia ini dianggap terlalu tinggi. Sudah terlalu tinggi, jadi nggak boleh nuntut kenaikan yang berlebihan. Jadi logika-logikanya salah dan gampang banget dipatahkan. Termasuk tadi, logika soal masalah upahnya naik ketinggian, nanti ekonomi kita menjadi lebih lambat pemulihannya. Itu kan diketawain sama orang-orang Amerika, orang Jerman. Upah kita udah tinggi banget gitu. Bayangin, dia upahnya $15 per jam. Dikalikan aja. Sehari berapa kerja dia? Misalkan katakanlah jam kerjanya sehari 8-10 jam. Dikalikan 10 jam. Dia udah bisa dapat $150. Setara 2 juta rupiah per hari. 2 juta rupiah dikalikan 25 hari lah. Dalam sebulan. Berapa? Terus upah Indonesia yang masih kecil ini dianggap sudah ketinggian. Kan nggak apple to apple, dan cara berpikirnya agak aneh. Teorinya Menaker juga gampang dipatahkan, karena teori yang dipakai, saya lihat hitung-hitungannya adalah hitung-hitungan di tahun 70-an, dipakai dalam konteks Indonesia hari ini. Dan teori soal adanya kenaikan upah yang terlalu tinggi bisa menghambat pemulihan ekonomi, itu udah dibantah sama pemenang Nobel tahun 2021 kemarin, yaitu David Card. Dia menemukan dalam beberapa studinya, dia awalnya diketawain juga. Ya jelaslah teori ekonominya tuh kalau upah naiknya terlalu tinggi, maka yang terjadi adalah pengusaha akan menunda untuk merekrut karyawan lainnya. Gitu. Karena ini selalu menjadi mitos yang terus dilembagakan bahwa buruh jangan naik ketinggian upahnya. Kalau upah buruh naik ketinggian, biaya tenaga kerjanya kemahalan, maka pengusaha itu nanti akan menunda untuk merekrut tenaga kerja yang baru. Ternyata itu dibantah. Penelitian menunjukkan yang terbaru dan paling update, upah yang meningkat signifikan tidak berkorelasi dengan kesempatan kerja. Jadi upahnya mau naik 20%, justru yang terjadi pembukaan lapangan kerja baru. Gimana logiknya? Ya logik yang tadi. Semakin besar upahnya, semakin banyak yang dibelanjakan oleh konsumen, maka ekonominya akan berputar lebih cepat. Jadi ini kesalahan paradigmatik ya, dan mereka gunakan berbagai dalih hukum tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Abangda Said Salahuddin soal bagaimana hukum digunakan dan ternyata juga dianulir oleh MK. Tapi secara paradigmatik ekonominya, ini teori jadul dipakai, hitung-hitungannya dipaksakan, kemudian dianggap salah semua adalah salah buruh. Nah ini harus dilawan dengan narasi-narasi yang objektif, narasi-narasi yang kemudian narasi yang lurus. Secara penelitian memang tidak terjadi seperti yang dibilang oleh Menteri Tenaga Kerja. Sekarang upah 1%, Mbak Dian, 1% itu tahun depan sebenarnya buruh itu secara real itu minus kenaikan upahnya. Bukan hanya tidak naik loh 1% itu. Gampang. Pemerintah punya kebijakan PPN naik dari 10% jadi 11% tahun 2022. Berlaku per April. Artinya apa? Buruh naik 1% sudah dihabisi oleh kenaikan tarif PPN 1% juga. Berarti 0. Kemudian inflasi tahun depan, harga-harga barang sekarang naik tinggi. Minyak goreng udah naik 5.000 lebih dalam beberapa bulan.
Inflasinya 4% aja tahun 2022, upah real buruh sebenarnya minus 5%. PPN plus inflasi. Jadi sebenarnya buruh itu tahun depan upahnya tidak naik. 1% itu bukan naik, tapi minus 5%. Itu Mbak Dian, hitung-hitungannya. Jadi Ya, ya, terima kasih. Jadi sebenarnya dari Kemenaker Trans itu juga sebenarnya sudah jadul gitu ya, teorinya, teori lama yang selalu dipakai gitu. Padahal sebenarnya pemulihan ekonomi sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga atau daya beli buruh dan keluarganya, sehingga tidak masuk akal ketika upah hanya naik 1,09%, lalu produktivitas hanya diletakkan kepada kaum buruh saja, sehingga dibilang tidak layak gitu ya. Terima kasih kepada Mas Bima. Kita geser sekarang pada ada Ibu Mirah Sumirat di sini, adalah dari Dewan Pengupahan Nasional dan Kabid Organisasi dan Keanggotaan Partai Buruh. Ya, selamat malam, Bu Mirah. Lama nggak jumpa. Halo, Bu Mirah. Ya, Assalamualaikum Mbak Dian, selamat malam. Ya, selamat malam. Mbak Dian. Ya, terima kasih Bu Mira. Ya, saya izin videonya nggak diaktifin dulu ya. Ya, nggak apa-apa. Ngomong-ngomong soal PP 36 nih ya, kan dari pihak kementerian selalu bilang, oh kami sosialisasi kok, kami demokratis gitu, kami sudah melibatkan teman-teman serikat. Nah, pertanyaannya nih, sebenarnya bagaimana sih proses lahirnya PP 36 tahun 2021 ini? Apakah betul bahwa kemudian teman-teman serikat atau dari teman-teman serikat itu sudah dilibatkan gitu, dan Dewan Pengupahan Nasional juga sudah dilibatkan, sudah demokratis gitulah. Ya, silahkan Bu Sumira. Baik, yang pertama salam hormat buat Bung Said Salahuddin. Ini pernah juga menjadi mentor saya, pembela saya ya, ketika saya ada persoalan saat menjadi calon legislatif 2019 lalu. Apa kabar Bang Said dan juga Mas Bima? Mas Bima juga sahabat saya, luar biasa, pinter banget nih ya. Dan juga ada Bung Oncom, juga Bung Andi ya. Jadi gini, yang pertama tentu sebenarnya rakyat ini sedang dihadapkan dengan kemenangan yang luar biasa. Rakyat dipertontonkan dengan justru